Ya, Mungkin ketika pas pisahnya ibu mungkin. untuk pisahnya ibu sendiri pun ya setelah itu, setelah saya lahir. Oh Dan gitu. papa pun sebenarnya sudah sempat bertemu ketika saya lahir. Papa ke rumah sakit mau bawa saya. Lain mungkin. Ya, awalnya itu uploadan foto ya. Pada saat saya ketemu pertama kali sama bokap, mungkin karena antusiasnya saya setelah 27 tahun tidak pernah ketemu sama papa, hingga akhirnya saya ketemu dengan papa. Saya upload lah di salah satu sosial media saya, hingga akhirnya kedetek sama salah satu media, dan beliau pun mereka akhirnya ngejar-ngejar, ingin tahu informasinya seperti apa. Tapi pada saat itu, pada saat mereka ingin melakukan wawancara, saya menolak karena saya memikirkan dampak. Saya tidak mau dengan munculnya saya tiba-tiba papa pun harus bertengkar dengan Ua, terus yang lain pun jadi kena dampaknya. Itu juga yang harus saya pikirkan. Ya walaupun di satu sisi papa pun tahu dan mengizinkan, tapi kan saya tetap harus memikirkan kondisi papa yang seperti saat ini yang kita tahu. Banyak orang tahu papa sedang sakit posisinya kan. Ya jangan sampai itu terjadi. Itu awalnya, sampai akhirnya kita diwawancara sama salah satu media infotainment. Ya saya ngomong apa adanya, April. Ya saya pun berkoordinasi, Pak. Aku kedetek sama salah satu infotainment. Mereka mau bikin schedule wawancara gimana. Kata papa, ya sudah. Apa yang harus kamu takutkan? Kan jelas, kamu anakku, saya ayahmu. Apa yang harus ditakutkan? Lakukan. Yang saya minta, bicarakan yang sebenarnya. Oh ya sudah, jangan dilebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Itu. Berarti untuk komunikasi dengan papa udah lama terjadi nih. Kalau untuk komunikasi jujur, saya baru menemukan nomor papa itu di tahun-tahun 2019, 2020. Itu pun dapat pertolongan dari teman di Bandung, namanya Ibu Ica Tisa. Beliau yang berusaha karena beliau ada kenalan anggota DPU Parvi Bandung. Beliau berusaha gimana caranya bisa dapat nomor. Hingga akhirnya pada saat itu saya dapat nomornya, saya tidak langsung ngontek papa pada saat itu. Karena saya bingung kalimat apa yang harus saya ketik biar percakapan saya ini panjang ke papa. Awalnya pun juga saya tidak manggil pak, karena saya tahu beliau habis dalam pemulihan COVID, ya kan? Kalau saya langsung bilang ini saya baby anakmu, yang ada shock, kesian papa. Jadi awal itu saya hanya ngetik, Om, apa kabar? Sedang sibuk apa? Awalnya manggil om. Iya, awalnya saya manggil Om, apa kabar? Sedang sibuk apa? Di read, selang 1-2 hari beliau balas schedule beliau, memberitahu saya sedang dalam pemulihan COVID-19 dan lain-lainnya. Dan sehabis itu baru saya membalas, ada anak laki-laki lahir di Rumah Sakit Pondok Indah tanggal 25 Mei 1994 dengan nama Romeo Bambi Cardino Pagau. Dari situlah papa langsung membalas, tunggu saya sembuh total, kita bikin schedule untuk bertemu. Itu ya namanya pemulihan, baru banget keluar dari rumah sakit kan tidak sebentar ya. Sudah paling saya pun mau ngechat papa tuh ya takutnya karena apa? Papa masih dalam pemulihan, papa masih dalam, ya saya tidak tahu kesibukan beliau pada saat itu apa gitu kan. Entah dia masih sibuk di Parvi, politik, dan belum lagi ke istrinya, ya kan? Itu sampai akhirnya papa operasi di Harapan Kita, lalu kita bikin schedule bertemu di sana. Itu bulan Maret 2021, menjelang saya mau nikah. Itu ketemu, papa minta bikin schedule di sana, kita bertemu, ya canggung. Ya tujuan saya bertemu dengan papa ya intermezzo, nggak mungkin saya langsung membahas masalah lampau. Karena kalau saya langsung bahas masalah lampau ya udah pasti shock, kasihan papa. Maksud saya ya sudah, masa lampau sudah masa lampau. Intinya yang saya syukuri, saya bertemu dengan papa saya, beliau masih bernafas. Itu. Dan yang saya sesali 27 tahun tidak bisa mengurus beliau. Itu. 27 tahun itu kenapa, maksudnya kesulitan komunikasi atau problemnya apa sih? Ya. Jadi ibu hamil dan melahirkan saya papa tahu. Tapi pada saat saya lahir, pada saat itu kita tinggal di Pinang Mas.
di seberang TK, di sampingnya rumah Ahmad Dhani pada saat itu. Pada saat saya lahir, kita pulang pada saat papa selesai syuting di Pangandaran, karena papa tidak hadir pada saat ibu melahirkan. Ya itu yang buat ibu marah sampai saat ini. Ya mungkin masih sakit hati atau apa ya. Ya kita balik, namanya perempuan gitu ya. Tapi tidak luput saya pun memberi masukan ke ibu. Ya udah, masa lampau, saya bilang, untuk apa? Saya bilang kan. Sampai akhirnya ya papa mau main ke rumah pada saat itu, posisinya kita sudah pindah. Nah, ini yang dulu sempat saya berpikir, kenapa sih 27 tahun bokap nggak pernah nyari saya gitu loh. Ya kan? Saya berpikir saya kesel, saya marah, sempat membenci papa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur saya, bertambahnya pikiran saya gitu kan, nggak bisa saya langsung menyalahkan papa. Pasti ada sebabnya. Ternyata sebabnya itu karena kita pindah tidak memberitahu kanan, kiri, depan, belakang, RT, RW. Jadi pada saat papa kesana, kita sudah tidak ada. Dan papa tidak tahu kita pindah kemana. Berarti pernikahan papa sama mama di tahun berapa, dan setelah itu gimana? Pernikahan papa itu sekitar tahun 90-an sih kurang lebihnya ya. Ya, 90-an. Dan untuk persisnya setelah pernikahan itu seperti apa, saya tidak tahu persis, karena ketika saya bertanya sama ibu tidak mau memberi penjelasan. Kalau itu anak pertama ya Mas? Satu-satunya tunggal. Iya, laki-laki. Ya, ketika mungkin pas pisahnya ibu mungkin? Untuk pisahnya ibu sendiri pun ya setelah itu, setelah saya lahir. Dan betul. papa pun sebenarnya sudah sempat bertemu ketika saya lahir. Papa ke rumah sakit mau bawa saya, ya kan? Tapi karena berhubung nenek tidak mengizinkan, karena saya cucu pertama di keluarga, papa tidak bisa marah karena itu orang tua. Ya sudah, dari situ ternyata plus ibu saya nutup komunikasi, sampai akhirnya papa sulit untuk mencari informasi. Jadi di sini pun juga sebetulnya ya tidak ada kesalahan dari papa. Pada kenyataannya pun papa mengakui bahwa saya pun mencari. Saya tidak langsung begitu saja gitu. Ya juga ya. Jadi ya saya urungkan. Salah kalau saya marah. Ya posisinya ya intinya balik lagi, saya hanya ingin bersyukur saya masih bisa bertemu dengan orang tua saya, dengan posisi beliau masih bisa bernafas dalam keadaan ya masih ada, intinya itu. Berarti lahirnya di tahun 94. 94. Iya. Setelah itu berapa tahun menanyakan ke mama di tahun berapa? Nah, jadi proses saya tahu ayah saya adalah Pit Pagau itu dari nenek saya yang membongkar. Karena pada saat lahir pun ibu keluar kota, papa tidak ada. Setiap hari keseharian saya pun sama nenek. Yang saya tahu pun dulu ya ibu saya nenek saya. Sampai akhirnya saya SD kelas 5 kurang lebih ya. Ibu saya memberitahu bahwa papa saya adalah Pit Pagau ketika ada beliau di salah satu sinetron yang dia sering tonton. Ya namanya anak kecil ya. Apa sih omah gitu kan, saya manggilnya omah gitu. Apa sih gitu kan? Enggak lah gitu ya. Saya kira lelucon. Setiap hari beliau memberitahu, sampai akhirnya beliau ngasih album foto pernikahan papa dengan mama. Dari situlah mulai apa benar gitu loh. Apa betul ya kalau dilihat memang ibu saya gitu loh. Coba deh saya pelan-pelan gitu kan. Rasa penasaran makin gede, makin besar gitu kan. Sampai saya sounding ke ibu saya ketika ibu pulang. Apa benar ini papa gitu. Ada beberapa kali pengelakan. Ya. Dari situlah saya mungkin apa ya? Makin penasaran. Sampai akhirnya saya berusaha untuk mencari sendiri. Saya cari sendiri sampai akhirnya bertahun-tahun saya gimana caranya gue bisa dapet jalan ketemu sama bokap, atau minimal gue bisa dapetin kontaknya bokap. Sampai saya harus ngerelain bolos sekolah. Terus ya ini perjuangan seorang anak. Ya jadi sebelumnya kalau ada yang berpikiran negatif ya entah saya dibilang pansos ataupun cari harta, alhamdulillah saya punya pekerjaan. Papa tahu saya bekerja. Karena saya sekarang kepala rumah tangga, saya punya istri, saya punya kewajiban, dan ya nggak ada kesana. Intinya ya saya cuma ingin menjalankan kewajiban saya sebagai seorang anak yang tidak pernah saya lakukan selama 27 tahun dan merasakan bagaimana sih arahan seorang ayah. Karena selama ini saya diarahkan oleh seorang ibu. Lebih tepatnya sih lebih banyaknya seorang nenek dan tante, adiknya ibu. Di tahun 2021 kan ketemu papa tuh. Betul. Di bulan Maret. Pastinya udah menginformasikan ke ibu. Sudah. Apa? Jadi saya memberi informasi, sebenarnya sih saya menginformasikan ke ibu pada saat saya mendapatkan nomor telepon. Ya, aku dapat nomor telepon papa. Alhamdulillah saya bilang ya kan.
Ya, begini, ya sempet sih untuk apa? Dapat dari mana? Kesian. Ya intinya bagaimana caranya ya ibu, ya sudah gitu loh, nggak perlu lu cari. Tapi kan ini hak dan kewajiban. Saya mencari ayah saya, ya kan? Kewajiban saya yang apa ya, yang harus memberi kabar gitu loh. Dan haknya papa untuk tahu kabar anaknya seperti apa. Karena dia sudah sempat mencari. Otomatis dia memikirkan anaknya bagaimana, keadaannya seperti apa. Begitupun saya. Setelah kita bertemu, ya kita ketawa. Kata papa pun ya 27 tahun ya. Iya. Kosong obrolan, tiba-tiba papa bilang, "Saya minta maaf." Kata minta maaf itu buat saya sudah mencakup semuanya. Dan saya bilang saya memaafkan, tapi tidak perlu kita bahas hal-hal yang lalu. Saya bilang, dikarenakan ya kita syukuri apa yang hari ini terjadi. Saya bilang, pencarian saya, perjuangan saya tidak sia-sia. Saya bilang, dan alhamdulillahnya papa menerima dengan ikhlas tanpa rasa malu dan berani mengakui. Padahal saya sendiri pun punya rasa takut. Apakah saya akan tidak diakui atau papa mengelak? Alhamdulillahnya dengan lantang papa mengakui tanpa rasa malu. Walaupun papa tahu resikonya apa. Kita berdua pun memikirkan dampaknya. Tapi ya intinya kita harus bisa bekerja sama. Ya kita ngomong apa adanya. Tahu juga semua nggak ada settingan, semua tidak ada yang dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangi. Karena sebelum saya melakukan ini semua pun juga papa tahu. Dan papa memberi izin. Ya melakukan pesan papa, berbicaralah apa adanya. Itu aja sih. Berarti pertama kali ketemu kemarin kan? Betul. Pas mendengar berita ini yang ngomong di media, pastinya udah ngobrol sama mama dan papa juga. Nah kalau ke ibu tidak. Oh gitu. Ya ibu tidak tahu, ibu tahu pada saat itu sudah tayang. Sempat marah. Ya marah. Maksudnya apa? Ya kan? Saya cuma memberi penjelasan. Anak. Satu, saya anak. Hak saya memberi kabar dan tahu bagaimana kabar ayah saya. Yang kedua, mereka peduli. Mereka peduli, hati mereka tergerak untuk membantu saya. Jadi ya kenapa harus disalahkan? Toh papa pun juga tidak mempermasalahkan kok. Sampai saat ini pun paling kita hanya memikirkan bagaimana cara memberi sebuah penjelasan. Sampai akhirnya nanti kita akan discuss. Kita akan bertemu, kita discuss. Ya pasti dari pihak papa pun akan menerima. Karena mereka pun pasti akan memikirkan, oh iya, namanya anak ke bapak, ya kan? Tinggal papa memberi penjelasan ke Uwa, ya kan? Ya, semuanya masih bisa kita handle dengan baik. Tidak ada crash, ya paling hanya netizen aja gitu ya. Paling apa sih gitu kan ya, pansos gitu kan ya, harta ini itu. Enggak lah, orang papa tahu kok. Makanya papa bilang gak usah ditangkepin itu mah. Kalau mama sekarang tinggal Di Rempoa juga. apa ya, mungkin dari mendengar berita ini mungkin mama Shock juga sih. Shock juga. Ya udahlah, ya udah penting kamu udah ketemu papa lagi atau gimana? Ya itu yang saya arahkan ke ibu saya. Ya sudah, yang penting kan aku sudah ketemu sama papa. Aku cuma ingin menjalin hubungan jauh lebih erat lah ya, kayak anak, benar-benar anak. Toh juga memang kenyataannya saya anaknya papa, dan papa ya ayahku gitu loh. Dan papa pun berbicara dengan lantang mengakui hal tersebut gitu loh. Jadi ya gimana caranya, aku tidak ada batasan. Ketika aku ingin telepon, saya bilang kan saya ingin telepon kapanpun waktunya gitu loh. Terus dan papa pun tidak harus takut-takut mengangkatnya gitu loh, ya kan. Terus atau saya ingin main ke rumah papa, saya tidak harus ada rasa takut gitu kan. Ya intinya sih lebih ke situ. Gimana caranya semuanya mengerti, baik, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada apapun, tidak. Jujur, saya dapat kesempatan seperti ini pun positif. Terima kasih sama teman-teman media yang peduli, mau membantu saya, mau membantu ayah saya. Ya ini pun teman-teman pun juga sebagai jembatan komunikasi saya, karena saya terhitung jarak, kesibukan, terus juga ya apa yang belum diceritakan mungkin ya kan, dari sini mungkin awalnya ya mungkin pasti akan ada resikonya, ada crash, tapi kan namanya manusia pasti ada pengertiannya. Itulah yang saya harapkan dari baik ibu saya, keluarga saya maupun dari pihak papa. Saya hanya meminta pengertiannya. Saya tidak meminta harta, saya tidak meminta ketenaran ataupun lainnya. Saya hanya meminta tidak ada batasan bagi saya ke ayah saya. Dan intinya ya tidak luput pun istri yang sekarang pun adalah ibu saya.
Saya pun juga ingin berkomunikasi dengan beliau dengan baik. Ya saya pun menganggap beliau ibu saya. Yang penting komunikasi dengan ibu dan bapak baik. Betul, intinya ya tolong dari pihak papa pun juga jangan ada crash atau menganggap ini negatif atau apa. Tidak, jangan. Kasihan papa juga. Ya sebetulnya saya pun di sini pun memikirkan kondisi papa. Pasti shock. Pasti dari pihak sana pasti akan kaget juga. Tapi ya saya harap tidak terjadi. Saya harap di sana pun bisa mengerti dengan hati. Ya mungkin papa pun sudah memberi penjelasan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi sih. Tapi kalau untuk saat ini pas udah ramai beritanya nih, Ya. ada lagi untuk ketemu sama papa atau papa udah ngomongin duluan untuk ketemu? Pertemuan pasti ada. Pasti ada, akan ada discuss baik saya, papa dan keluarga besar. Itu pasti akan ada discuss, tapi ada kemungkinan itu tertutup cara privacy kan. Dan untuk masalah waktunya kapan, harinya di mana, kita belum pernah tahu. Ya, saya pun sama papa masih koordinasi. Kapannya, bagaimananya, saya selalu tektokan sama papa. Konfirmasi kayak ada beberapa media yang sudah ke papa, terus dia permisi, Om boleh nggak saya wawancara Mas Bembi? Oh boleh, beliau ngontak saya screenshot, Pak betul nggak sudah minta izin ke papa? Oh ya sudah, jadi boleh ya, boleh silakan. Itu sebetulnya. Berarti selama 27 tahun ya, Heeh. akhirnya ketemu papa, perasaan pasti senang banget dan Waduh. komunikasi awalnya langsung lancar atau Itu bukan seneng lagi sih, komunikasi lancar. Komunikasi lancar, alhamdulillah. Kita setiap hari komunikasi, sekedar menanyakan, walaupun hanya sekedar menanya, Pak lagi apa, obatnya jangan lupa. Sampai akhirnya beberapa lama ini pun jarang. Timbullah lagi kekhawatiran saya sebagai seorang anak. Kenapa sampai istri bilang, Papa udah bales? Belum? Kenapa ya Papa ya? Akhirnya kan saya jadi khawatir, pikiran saya jadi Papa sakit lagi gitu kan. Enggak ya. Ditambah ya mungkin Allah ngasih jalan, sini lu biar tahu keadaan bokap. Disambungilah sama teman-teman, disambungilah sama media. Itu pun terjadinya ini ya karena saya penasaran, saya minta ya Allah kalau memang ada jalan untuk saya bisa tahu kondisi papa saat ini seperti apa, mohon dikasih jalan. Muncullah media, muncullah teman-teman yang peduli. Yuk, yang mereka yang tidak sedikit tahu cerita saya dengan papa. Itu. Dan ditambah lagi, apa sih yang ditakutin gitu loh. Kan pada kenyataannya memang betul. Papa pun sudah mengakui. Jelas itu anak saya. Saya mengakui adanya. Dia jelas. Sudah. dan juga kalau netizen bilang pansus ataupun gimana kan sekarang Mas Bebi sendiri udah punya kegiatan di bidang Event, terus saya ojol juga, ya kan? Saya ada pekerjaan, makanya ketika ada yang komentar harta yang paling berharga tuh apa sih kalau bukan ya ini, tujuan saya adalah orang tua, berbakti dengan orang tua. Ditambah saya pribadi pun tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah selama 27 tahun. Baru ini saya mulai starting. Itulah yang saya bilang kenapa saya seperti lahir kembali. Ya walaupun saat ini saya punya istri, sudah punya keluarga gitu kan. kalau event sendiri berbarengan dengan ojol atau gimana? Ya kadang saya barengin. Tapi kalau memang waktunya, karena kan saya masuk ke pelosok-pelosok. Kebetulan saya megang area Bogor Barat. Itu ada 5 komunitas yang saya pegang, itu semuanya di pedalaman, di pelosok. Kadang di satu komunitas itu saya mulai dari jam 1 siang itu bisa sampai tengah malam. Karena jaraknya tidak memungkinkan dan jalurnya, tracknya sebetulnya sih. Ya saya bilang ini pekerjaan hidup dan mati. Karena masuk ke satu tempat kanan kirinya jurang. Ya udah saya bismillah ya sama istri kan berdua ya, rezeki saya bilang. Gak boleh ditolak, udah ya nawa itu. Kita kembalikan lagi. Nyawa, hidup, sakit, mati, urusan yang maha kuasa saya bilang. Kalau event sendiri lebih fokus ke bidang apa Mas Bebi? Jujur ya kalau saya sendiri latar belakangnya itu travel. Cuma kita tahu pandemi masuk, travel ambruk ya. Saya pun fokus di umroh haji kemarin. Ya kita tahu kemarin kan jalur umroh haji di Indonesia ke Saudi pun juga benar-benar di cut banget. Ya udah saya bingung. Nah kalau istri memang terjun di dunia event sudah lama. Dia di otomotif. Nah, sampai saat ini pun ya akhirnya kamu mau ikut nggak gitu kan? Ya sambil aja gitu kan. Ya udah lumayan lah. Kerja sambil refreshing saya bilang ya kan. Keluar kota saya bilang kan, ya udah ya alhamdulillah saya syukuri. Seberapapun nominalnya kalau kita menganggap itu rezeki, insya Allah cukup saya bilang. Itu juga yang saya pakai wejangan papa. Ketika sudah dapat, misal hari ini kita dapat 1.000, syukuri. 1.000 itu bisa jadi
lebih dari nominal yang kamu pegang. Yaitu yang saya pegang ujangan papa pada saat saya ketemu sama papa. Mas terakhir mungkin dengan ada beli ini mungkin mungkin ada sepatah dua patah buat papa dan ibu nih. Ya, kalau untuk papa sendiri ya, saya pribadi pun ingin papa juga kesehatan, obat, makan, tidur, istirahatnya itu diatur. Kemarin aku dapat informasi papa masih suka ngopi nih. Tolong kopinya di stop. Dan buat mamah di sana yang sekarang sama papa, baby minta maaf. Tolong jangan ada pikiran negatif. Tujuan baby bukan untuk menjatuhkan atau ajas manfaat. Baby hanya ingin mencoba meminta izin menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Itu. Dan untuk ibu saya pribadi sendiri pun, tolong lupakan masa lalu. Kita ganti dengan rasa syukur bahwa semuanya masih ada. Kita rubah semuanya, kita tanggepin semuanya dengan rasa positif. Jangan ada negatif, karena saya pribadi tujuannya baik.